Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diagram konteks. Yang pertama yaitu vendor mengirimkan faktur dan aset ke sistem manajemen aset untuk diolah. Setelah itu output yang diberikan adalah pesanan pembelian ke vendor. Terus berikutnya yaitu Departemen Akuntansi mengirimkan permintaan update aset ke sistem manajemen aset tetap. Setelah itu outputnya adalah voucher jurnal dan laporan aset. Dari Departemen Pengguna mengajukan kebutuhan aset dan laporan penerimaan ke sistem. Setelah akan diberikan data aset persetujuan dari sistem ke Departemen Pengguna. Yang terakhir, Departemen Pengeluaran Kas meminta verifikasi pembayaran ke sistem manajemen aset tetap, yang selanjutnya dari sistem manajemen aset tetap akan memberikan konfirmasi pembayaran dan rincian transaksi ke Departemen Pengeluaran Kas. Yang pertama, proses vendor dilakukan dengan menghubungi vendor terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan. Yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengiriman vendor dengan menyiapkan pesanan pada proses Departemen Pengguna, yang kemudian mengirimkan faktur penjualannya kepada Departemen Penerimaan dan mengirimkan laporan penggunaannya pada proses perhitungan aset tetap, yang dilanjutkan dengan laporan penerimaan aset pada proses pencairan kas. Kemudian melakukan pengiriman faktur yang akan diverifikasi oleh Departemen Pengeluaran Kas, dilanjutkan dengan pembayaran kepada vendor dan pencatatan pembayaran oleh proses jurnal pengeluaran kas, yang kemudian dilakukan penerbitan cek oleh bank. Departemen Pengeluaran Kas akan menerbitkan voucher jurnal yang akan dilanjutkan pada proses keempat. Proses yang keempat yaitu pencatatan aset tetap. Ketika perusahaan membeli aset tetap dan menerima faktur pembelian, aset yang dicatat kemudian masuk ke tahap pengadaan aset, di mana aset resmi dicatat dan diproses. Selanjutnya, aset mengalami penyusutan aset sebagai pengurangan nilai seiring waktu. Jika aset dijual atau dilepas, proses dilanjutkan ke pelepasan aset, yang mana data tersebut diperbarui. Proses yang kelima yaitu proses buku besar. Proses ini terhubung ke transaksi yang dicatat oleh jurnal umum, lalu dikelompokkan dalam ledger atau buku besar. Informasi ini digunakan untuk membuat laporan keuangan. Untuk memastikan keamanannya, sistem dilengkapi dengan integritas dan kontrol, termasuk pengawasan pengguna, validasi data, dan pengamanan data. Semua langkah ini saling terintegrasi untuk memastikan akurasi dan keamanan manajemen aset serta keuangan perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah diagram flowchart, dan di sini saya akan menjelaskan tentang alur diagram flowchart tersebut. Yang pertama, Departemen Pengguna menyiapkan purchase order. Setelah purchase order dibuat, maka diperlukan proses persetujuan dari PO. Purchase order yang disetujui dikirim kepada bagian pengiriman. Setelah itu, bagian pengiriman melakukan pengiriman barang atau aset dan membuat faktur rangkap 3. Dua faktur tersebut diberikan kepada Departemen Pengguna untuk disimpan dan didokumentasikan. Sedangkan satu faktur yang lain diberikan kepada kasir. Setelah aset sampai kepada Departemen Penerimaan, maka selanjutnya Departemen Penerimaan membuat laporan penerimaan yang selanjutnya diserahkan kepada kasir. Oke, setelah kasir menerima laporan penerimaan akan langsung diverifikasi menjadi faktur yang telah disetujui. Lalu setelah itu langsung proses pembayaran, penerbitan cek dan rincian pembayaran, di mana cek nanti akan disampaikan kepada vendor, yang satunya lagi rincian pembayaran akan masuk ke jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya faktur yang disetujui oleh Departemen Akuntansi akan disiapkan voucher jurnal sebanyak 2 rangkap, di mana yang satu untuk membuat laporan perubahan aset, yang satu untuk diposting ke buku besar. Membuat laporan perubahan aset ini akan menghasilkan rincian aset, diberikan kepada fix aset, lalu membuat laporan penyusutan dan pelepasan. Lalu kembali ke sini lagi, buku besar yang telah diperbarui akan melewati proses integrasi dan kontrol, lalu selesai. Oke, setelah kasir mendapat Berikut terdapat kelemahan dan solusi. Yang pertama, terdapat kurangnya visabilitas dan pelacakan aset. Kita bisa menggunakan barcode untuk mengetahui secara real time dan dapat dilacak di mana aset kita berada. Yang kedua, terdapat proses penyusutan yang rumit. Ini bisa menggunakan
sistem akuntansi yang terintegrasi supaya memastikan bahwa penyusutan dihitung secara akurat dan tepat waktu. Lalu terdapat proses manual yang rentan terhadap kesalahan. Solusinya adalah dengan menggunakan sistem implementasi secara otomatisasi. Ini akan mengurangi kesalahan pada proses pengerjaan dan mempercepat alur kerja. Yang terakhir ada kurangnya kontrol internal. Memperkuat kebijakan pengendalian internal dengan melakukan audit secara berkala dapat memastikan bahwa akses informasi edit hanya dilakukan untuk kepentingan yang berwenang, dan juga memberikan kepelatihan terhadap karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan